Halo, saya Roma Uligawanda. Hari ini kita akan belajar tentang asuransi kecelakaan diri. Apa sih kecelakaan itu? Kecelakaan adalah sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri si tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki, dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan di dalam peristiwa itu. Misalnya, kecelakaan lalu lintas, atau misalnya Bapak Ibu sedang di dalam kamar mandi tiba-tiba jatuh, kecelakaan dalam berolahraga ringan, dan sejenisnya. Manfaat asuransi kecelakaan diri adalah memberikan sejumlah pergantian uang dalam hal terjadi kecelakaan, luka badan, ketidakmampuan, atau meninggal karena kecelakaan. Jenis pertanggungan asuransi kecelakaan diri terdiri dari 4 resiko, yakni resiko A, meninggal dunia akibat kecelakaan, resiko B, cacat tetap dengan maksimum jumlah uang pertanggungan maksimal 100% dari resiko A, resiko D adalah biaya perawatan atau biaya perawatan medis akibat kecelakaan dengan maksimum jumlah uang pertanggungan 10% dari resiko A. Lalu resiko motor, kecelakaan akibat mengendarai sepeda motor. Resiko A memberikan pergantian ke tertanggung jika meninggal dunia dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kecelakaan, hilang atau tidak ditemukan dalam kurun waktu 60 hari sejak terjadi kecelakaan, sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin oleh polis. Resiko B atau resiko cacat tetap mengcover jika keadaan cacat itu terus-menerus dan sudah tidak mungkin lagi diadakan penyembuhannya, sehingga bagian dari badan tersebut tidak dapat difungsikan kembali. Pembayaran ganti rugi cacat tetap akan timbul apabila pengobatan dan perawatan yang telah dilakukan dengan maksimal, namun kecacatan tersebut tidak dapat disembuhkan, atau sudah dinyatakan secara medis bahwa kondisi tersebut tidak dapat disembuhkan atau dikembalikan lagi fungsinya. Untuk resiko D itu adalah biaya pergantian medis ketika mengalami kecelakaan. Jaminan D sendiri itu adalah biaya medis untuk perawatan kecelakaan. Tentu saja kalau misalnya kita kecelakaan kan kita harus ke puskesmas atau klinik terdekat untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, biaya itulah yang dijamin di dalam resiko D ini. Besaran pertanggungan resiko D ini adalah 10% dari nilai pertanggungan. Misalnya, nilai pertanggungan polis Bapak Ibu adalah 100 juta, maka biaya medis yang dapat asuransi gantikan adalah 10 juta rupiah. Klasifikasi resiko calon peserta asuransi kecelakaan diri dibagi menjadi 4 resiko. Nah, kita bagi berdasarkan bagaimana cara dia menghabiskan waktunya dalam kegiatannya sehari-hari. Golongan 1 ini berarti orang yang lebih sering menghabiskan waktunya di dalam ruangan. Misalnya, guru, petugas administrasi, lalu akuntan, auditor, customer service, dan sejenisnya. Lalu untuk golongan 2 sendiri, masih sering menghabiskan waktunya di dalam ruangan, tapi juga ada berpergian dinas, misalnya seperti sales, pedagang, dokter, dan sejenisnya. Lalu untuk golongan 3 sendiri, ini adalah orang yang lebih banyak menghabiskan waktu pekerjaannya di luar ruangan, misalnya insinyur, arsitek, dokter gigi, pemotong rumput, tour guide, dan supir pribadi. Lalu untuk golongan 4 ini adalah hampir 100% waktunya dia habiskan untuk bekerja di luar ruangan, misalnya seperti buruh bangunan, supir angkutan umum, lalu montir, dan security. Namun kita juga ada pengecualian pekerjaan yang kita tidak mau jaminkan, misalnya seperti penebang kayu, penyelam, awak buah kapal, pekerja tambang, pemadam kebakaran, pilot, pramugari, dan sejenisnya. Untuk pengecualian umum asuransi kecelakaan diri itu di sini saya jabarkan 12 poin, tapi sebenarnya adalah untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari polis. Yang saya jabarkan saat ini adalah yang menjadi concern utama untuk asuransi kecelakaan diri, yakni yang pertama itu jika melukai diri dengan sengaja atau bunuh diri itu tidak di-cover. Lalu mengambil partisipasi dalam kegiatan kejahatan, lalu sakit medis misalnya seperti hernia, jantung, usus buntu, dan medis lainnya itu tidak dijamin. Lalu kelahiran atau kehamilan. Lalu jika mengikuti olahraga ekstrim, misalnya karate, judo, silat, skydiving, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter. Lalu sebagai peserta lomba profesional, misalnya mengikuti lomba balap mobil, lomba basket, dan sejenisnya. Lalu jika mengikuti dalam penerbangan yang tidak memiliki boarding pass atau charter pesawat pribadi untuk penerbangan ke suatu tempat. Lalu jika aktif sebagai anggota
ABRI, TNI, atau Polri, karena biasanya di ketiga instansi ini sudah memiliki asuransi kecelakaan dirinya sendiri. Lalu mengikuti perperangan, penyerbuan, pemberontakan, dan atau perang saudara. Lalu mengalami gangguan jiwa atau stres, atau memiliki keterlibatan ke narkoba, atau kecelakaan yang diakibatkan dalam pengaruh minuman keras itu tidak dijamin. Lalu akibat atau reaksi dari inti atom atau radiasi nuklir, mengendarai atau penumpang sepeda motor kecuali mengambil jaminan resiko sepeda motor. Bagaimana sih cara mendaftar asuransi kecelakaan diri? Yang pertama, itu harus berusia dari 18 tahun sampai 60 tahun, lalu WNI atau WNA yang memiliki identitas diri secara legal, lalu masuk ke dalam kategori golongan 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa.